Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adril, NIM 200222273, Prodi Administrasi Publik, ruang reguler 5. Pada kesempatan ini, saya akan kembali memaparkan materi mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana terdapat beberapa hambatan dalam perencanaan, yaitu diantaranya hambatan ekstern. Kemudian hambatan yang kedua adalah lembaga pelaksana yang jarang mandiri. Yang ketiga, waktu dan sumber daya. Yang waktu dan sumber daya di sini dimaksud penggunaan waktu yang kurang efisien dan juga penggunaan sumber daya yang kurang memadai. Yang keempat, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Proses perencanaan program atau kegiatan terpisah dari penganggaran. Kemudian selanjutnya, kebijakan yang tidak didasari pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Yang terakhir, jarang ada kesepakatan yang umum antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya. Sumber-sumber kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama adalah penyusunan perencanaan yang tidak tepat. Biasa terjadi dengan informasi yang kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis, sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Pengaruh positif terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Yang kedua, perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaan tidak seperti seharusnya. Misalnya, kegagalan terjadi karena tidak berikatnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten. Kemudian masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Yang ketiga, paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Kekeliruan bukan semata-mata perencanaannya, tetapi ini adalah falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Sumber kegagalan yang keempat disebabkan karena perencanaan yang diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Di sini perencanaan tidak memberikan kesempatan berkembangnya praksara individu dan pembangunan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Di sistem ini juga bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat. Adapun sistem perencanaan yang berhasil, di mana sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini, perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. Pada sistem perencanaan yang berhasil, tentu pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. Jadi untuk menciptakan sistem perencanaan yang berhasil adalah perlu koordinasi dengan masyarakat serta usaha swasta.
Perencanaan yang ideal. Ya, yang pertama, prinsip partisipatif, yaitu masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Kemudian prinsip kesinambungan, perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik, masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi atau sektor, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam kebutuhan konsep-konsep secara keseluruhan. Perencanaan yang ideal mengandung sistem yang dapat berkembang dan juga terbuka dan demokratis. Dalam perencanaan ada beberapa dalam mengatasi hambatan, cara mengatasi hambatan. Yang pertama, tentu dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Kemudian rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Yang ketiga, konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dengan tujuan yang lebih rendah. Konsistensi antara tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Yang terakhir, sistem balas jasa atau reward yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Itulah materi yang sempat saya sampaikan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.